Sungguh kami mengucap syukur di malam ini. Di dalam sukacita yang melimpah, Tuhan telah membawa kami, menuntun langkah kami untuk datang beribadah. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan jamahan Tuhan, akan urapan Tuhan menjamah kami. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dapat kekuatan baru Tuhan. Bahkan segala intimidasi setan, kuasa kegelapan patah hancur dalam nama Yesus. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar untuk mengenal tentang kuasa Roh Kudus semakin luar biasa. Roh Kudus, Kau yang mengajar kami, Kau menjadi penasehat yang ajaib, Kau sahabat kami yang terbaik, Kau guru kami Tuhan. Oh rabaya siki, rabaya 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 siki, Kurabaya siki, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru mengalir, segarkan hati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Biar di malam ini Tuhan kami duduk diam belajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Segala roh intimidasi kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan setan keluar dari tempat ini. Bangkitkan iman percaya kami untuk bisa melihat betapa ajaib Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, mari saudaraku bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat, shalom. Apa kabar semua malam ini? Luar biasa sehat, luar biasa diberkati. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca dulu satu ayat Bapak Ibu. Yuk kita baca yang keras sama-sama. 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terus. Apa yang Tuhan katakan? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Kita mengucap syukur karena kita di dalam minggu-minggu perayaan tentang pencurahan Roh Kudus. Katakan amin Bapak Ibu. Saya mau katakan, gereja tanpa Roh Kudus gak ada kuasa Bapak Ibu. Orang Kristen kalau tidak ada Roh Kudus tidak ada kuasa. Katakan amin. Amin. Jadi begitu Bapak Ibu dan saya bertobat, maka Roh Kudus ini akan menarik kita, menuntun kita untuk bersatu dengan Kristus. Itu dia. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus inilah Bapak Ibu yang menemani Bapak Ibu dan saya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, non stop. Dia menyertai kemanapun kita berada. Katakan amin. Amin. Tapi sayang banyak orang Kristen mengabaikan peranan dia di dalam kehidupan kita. Padahal Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia menyertai setiap langkah Bapak Ibu dan dia rindu untuk kita selalu berkomunikasi dengan dia. Dialah pribadi yang membuat Bapak Ibu akan semakin mengenal siapa Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat pewahyuan siapa Yesus itu, nggak mungkin. Otak kita yang kecil ini tidak akan bisa mengenal betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kita Yesus. Tapi begitu Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan membawa kita ke dalam satu pengenalan yang ajaib kepada satu nama yang luar biasa, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama. Siapa dia? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya ditarik jadi anak Tuhan Yesus, maka terjadi yang namanya pengudusan pasif. Katakan pengudusan pasif. Haleluya. Jadi ada dua pengudusan, pengudusan pasif dan pengudusan aktif. Bapak Ibu bisa catat. Apa yang dimaksud dengan pengudusan yang pasif? Pengudusan pasif ini terjadi ketika kita dijamah Tuhan jadi anaknya. Katakan amin. Pengudusan ini bekerja istilahnya tanpa peran kita, tapi Tuhan yang berperan dan kemudian menarik kita untuk percaya Yesuslah Tuhan, Yesuslah satu-satunya juru selamat. Amin Bapak Ibu. Di situ terjadi pengudusan secara pasif.
Tapi seiring waktu ketika Bapak Ibu semakin setia sama Tuhan, maka akan terjadi yang namanya pengudusan aktif. Pengudusan aktif ini di mana di sini kita sadar saudaraku bahwa aku harus menjadi seperti Kristus. Sehingga kita semakin mempelajari firman, kita semakin hidup di dalam rambu-rambu firman, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan, itu dia. Kita aktif untuk menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu dan saya melakukan semua itu saudaraku, maka percayalah seperti ayat ini berkata. Dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sama-sama katakan, aku berbuah banyak. Amin. Bapak Ibu rindu gak berbuah banyak? Haleluya. Jadi pada malam hari ini saudaraku, dengan pertolongan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa orang Kristen dengan kuasa Roh Kudus kita pasti berbuah banyak. Dan terus terang Tuhan juga mengatakan demikian. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini dia. Jadi tanpa Tuhan Bapak Ibu dan saya tidak mungkin dapat melakukan apapun yang bisa menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin. Makanya jangan kaget. Begitu kita bertobat, maka tidak sedikit orang Kristen masih jatuh bangun dalam dosa. Pernah gak Bapak Ibu merasakan atau berpikir, kok masih begini ya Tuhan? Padahal aku udah dibaptis, aku sudah terima Yesus sebagai Tuhan, tapi kenapa kehidupanku masih jatuh bangun dalam dosa? Jatuh bangun di dalam kehendak yang salah, masih punya keinginan-keinginan daging seperti yang firman Tuhan katakan. Saya rindu di tempat ini, Bapak Ibu mengalami pertumbuhan rohani secara luar biasa. Katakan amin. Amin. Ada satu hal yang selama ini Bapak Ibu kita belum lakukan gitu. Dan biarlah kita melalui firman yang kita dengar malam ini kita jadi, oh begitu toh. Terus terang begitu saya mengetahui rahasia ini, saya merasakan hubungan saya dengan Tuhan semakin melejit. Betul, saya nggak bohong. Apa yang selama ini menjadi hambatan untuk saya semakin dekat sama Tuhan, itu sirna saudaraku. Katakan amin. Betul, karena Tuhan rindu Bapak Ibu dan saya punya hubungan dengan pribadi Yesus tanpa terbatas. Dan Tuhan menjamin kalau kita sudah jadi anaknya, percayalah segala kuasa yang ada di dalam pribadi Yesus akan mengalir dalam kehidupan kita semua. Itu yang Tuhan katakan loh. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu perkataan siapa? Tuhan Yesus. Pekerjaan Yesus apa Bapak Ibu selama di bumi? Dia mengajar, benar gak? Ya, dia berkhotbah. Dia menolong orang, menyembuhkan orang sakit. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Mengusir setan saudaraku. Katakan amin dulu. Amin. Membangkitkan orang mati. Bapak Ibu rindu gak lewat pelayanan Bapak Ibu ada orang mati dibangkitkan Tuhan? Kayaknya yang bilang amin cuma 20.000 orang ini saudaraku. Bapak Ibu rindu gak dipakai Tuhan luar biasa? Betul, kita harus punya iman. Karena Tuhan yang janji loh. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan janjinya dikatakan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Wih, pekerjaan yang lebih besar ini maksudnya apa ya? Apakah kita lebih powerful dari Tuhan Yesus? Gak mungkin. Gak mungkin. Lebih besar artinya apa? Secara kuantitas, secara jumlah, mujizat yang bisa kita lakukan mungkin bisa lebih banyak daripada apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus di bumi hanya 3,5 tahun. Amin Bapak Ibu? Kita bisa puluhan tahun di atas muka bumi ini. Secara jumlah bisa lebih banyak saudaraku. Karena itu percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya mengalami terobosan. Tapi ada satu hal yang harus kita pelajari. Coba kita buka Bapak Ibu. Langkah-langkahnya apa saja? Roma 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat 22. Sama-sama yuk kita baca yang keras. 2, 1. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah apa?
hidup yang kekal. Lihat saudaraku, Tuhan berkata begini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, katakan dimerdekakan dari dosa. Inilah yang dimaksud dengan pengudusan secara pasif. Di mana Bapak Ibu dan saya ditarik untuk mengenal Yesus dan kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, tengok kiri kanannya, katakan, kita hamba Allah, katakan. Haleluya. Ya, maksud hamba Allah ini apa? Kalau hamba Allah kan kata, kalau di Indonesia kan kayaknya lebih condong kepada apa? Pendeta, para pengkhotbah. Tapi di sini Tuhan tidak ada menyinggung tentang jabatan pendeta, nggak ada saudaraku. Jadi ternyata maksud ayat ini adalah bagi setiap orang ya yang telah dimerdekakan dari dosa oleh kuasa darah Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu dan saya itu dikatakan kita menjadi hamba Allah. Artinya apa hamba Allah di sini? Di sini Bapak Ibu, menjadi hamba Allah adalah bentuk hati kita di mana kita siap memperhambakan diri kita jadi hambanya Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab, yang namanya hamba itu tidak punya hak atas hidupnya. Gak punya. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, maksudnya dengan kesadaran penuh, Bapak Ibu datang sama Tuhan berkata begini, Tuhan, aku memang punya kebebasan. Kan manusia diciptakan Tuhan punya free will, benar gak? Kita punya kebebasan. Tapi seringkali kebebasan kita ini Bapak Ibu, ini menjadi jebakan bagi kita. Justru karena kita punya kebebasan, maka tanpa kita sadari, kebebasan kita mengiring kita untuk bebas melakukan dosa. Roh kita sudah selamat, sudah jadi anak Tuhan, tapi tiap hari kita bergumul jatuh bangun dalam dosa. Kita mengikuti keinginan daging, keinginan kita nggak kudus, kehendak kita pun nggak benar di mata Tuhan. Makanya jangan kaget, udah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi jatuh bangun terus. Karena apa? Ternyata Bapak Ibu, dia belum memposisikan dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sekarang aku memperhambakan diriku. Artinya dengan sadar kita bilang, aku hambamu Tuhan. Kalau kita bilang sama Tuhan, kita jadi hamba, artinya mulai hari ini Bapak Ibu tidak punya hak lagi atas hidup kita. Berani gak ngomong begitu? Amin. Ketika kita berkata aku ini hambamu Tuhan, maka Bapak Ibu akan menyerahkan keinginanmu kepada Tuhan. Maka apa yang menjadi kehendak Tuhan akan menjadi kehendak kita. Kehendak Bapak Ibu hanya satu, apa? Membuat kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Gitu. Keinginan kita cuma satu, apa? Keinginan Yesus menjadi keinginan kita. Maka ketika kita dengan berani datang berkata, Tuhan, aku hambamu, keinginanmu jadi keinginanku, kehendakmu jadi kehendakku, maka percayalah saudaraku, tidak akan ada yang namanya kita jatuh di dalam keinginan yang salah. Karena begitu kita bersatu dengan roh Tuhan, maka luar biasa saudaraku. Ya, dikatakan begini, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, saya percaya tidak akan ada terbersit keinginan jahat di dalam hidup kita lagi. Keinginan menyakiti hati orang, menjahati orang, mengambil apa yang bukan hak kita, saudaraku, melukai perasaan orang lewat perkataan, lewat sikap kita, tidak akan ada lagi. Jadi kalau orang Kristen berkata, aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, tapi siang malam menyakiti hati orang, melukai perasaan orang, menjahati orang, menzolimi orang, itu dipertanyakan, dia di dalam Tuhan sungguh-sungguh enggak? Jadi kalau ada orang berkata, aku hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti terlihat perubahannya. Yang bisa melihat perubahan dia siapa? Gak jauh-jauh, orang yang paling dekat dengan dia. Pasangan, suami, istri, anak, pasti akan melihat perubahan kita. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau orang dikatakan dia dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada tandanya. Yang tadinya kita mudah kepahitan, kita mudah melepaskan pengampunan. Katakan amin. Yang tadinya mudah emosi, kita tenang saudaraku. Betul. Yang tadinya mudah takut, kita punya iman yang kuat. Jadi saudaraku, ini sungguh luar biasa. Ya.
Menjadi hamba ini adalah satu langkah di mana Bapak Ibu dengan kesadaran penuh, bukan dipaksa orang, kita datang sama Tuhan. Ini seperti ada satu negara yang sudah merdeka, tapi datang kepada negara yang besar, yang superpower, berkata, kami mau menjadi bawahan kalian. Kami serahkan semua kedaulatan negara kami kepada kalian. Dan mulai hari ini, apa yang ada di negara kami, milik kalian. Berkuasalah atas kami. Dan kami percayakan hidup kami kepada kalian. Maka negara besar ini akan memimpin negara kecil ini. Dan mulai saat itu, apa yang ada di sini, miliknya dia. Dan dia akan mengatur negara kecil ini untuk menjadi negara yang kuat dan maju. Dan apapun yang menyerang dia, ini perlindungan. Katakan amin. Sama ketika engkau dan aku ambil keputusan ikut Yesus, kita berkata mulai hari ini aku hamba-Mu Tuhan. Maka apa yang ada di dalamku adalah milikmu. Dan kau akan menjadi perlindungan sehingga siapapun yang menyerang aku, Tuhan menjadi tembok perlindungan bagiku. Tepuk tangannya lebih mantap lagi, saudara. Pertanyaannya adalah hari ini apakah kita sudah datang dengan kerendahan hati berkata, Tuhan aku hamba-Mu. Mulai hari ini Tuhan, segala keinginan dagingku matikan. Kehendak yang salah di dalam hatiku matikan. Dan biarlah keinginan Yesus jadi keinginanku, kehendak-Mu yang kudus menjadi kehendakku. Katakan amin, saudara. Amin. Makanya di dalam doa Bapa kami Yesus berkata, apa? Jadilah kehendak-Mu di mana? Di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku seperti di surga. Nah, kalau Bapak Ibu berani berkata kehendak Tuhan di surga terjadi dalam kehidupan kita, maka percayalah nggak akan ada yang jahat dalam kehidupan kita, nggak akan ada yang biasa-biasa. Katakan amin. Nggak akan ada kekalahan dari kuasa-kuasa kegelapan, nggak akan, saudaraku. Betul. Karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Jadi ini adalah satu langkah yang besar yang harus Bapak Ibu lakukan mulai hari ini. Supaya nanti Roh Kudus akan menuntun kita untuk kenal siapa Yesus. Percayalah Bapak Ibu, saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi setiap hari, setiap kali saya baca firman, Roh Kudus menyingkapkan kepada saya tentang nama Yesus itu semakin besar. Semakin besar, semakin besar. Sampai saya seperti anak kecil, wow dahsyat tuh Yesus itu. Wow luar biasa kasihnya, luar biasa kuasanya, luar biasa keajaibannya, luar biasa kekudusannya. Amin. Gitu. Sehingga Bapak Ibu akan mulai mengalami kehidupan di dalam kuasa. Nah itu dia. Apa yang Tuhan janjikan Bapak Ibu akan mulai nikmati hari lepas hari. Sehingga kita yakin kemanapun kita melangkah ada Tuhan yang menyertai kita. Yang jahat tidak berkuasa atas kita. Yang jahat tidak bisa merusak keluarga kita. Yang jahat tidak bisa menyebabkan sakit penyakit menyerang tubuh kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, yang berikut Bapak Ibu. Ya. Coba kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Apa yang Tuhan katakan di sini? Sama-sama kita baca yang keras Bapak Ibu. Sudah dapat semuanya? 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terus itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi begini, kenapa manusia setelah bertobat tapi masih bisa siklus kehidupannya jatuh bangun dalam dosa? Karena daging kita ini Bapak Ibu, dia paling tidak suka tunduk kepada Roh Kudus. Sadarlah nanti Bapak Ibu, daging Bapak Ibu ini dan saya, ya, takdirnya adalah kembali ke bumi. Dari seluruh hidup Bapak Ibu dan saya, yang kembali ke surga adalah roh kita. Katakan amin. Tubuh Bapak Ibu dan saya kembali ke bumi. Makanya daging kita ini kalau tidak dimatikan, dia yang berusaha mematikan roh kita. Karena itu mulai hari ini aktiflah matikan kedagingan kita. Rasul Paulus saja berkata begini, celakalah aku. Itu Rasul Paulus.
Dia merasa tubuhnya ini tubuh maut yang menarik dia siang malam untuk jatuh di dalam dosa. Padahal Rasul Paulus orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Hampir ya kan sebagian Alkitab itu tulisan dia. Tapi dia merasa pergumulan kedagingan ini menyeret dia untuk jatuh di dalam dosa. Kemudian dia berkata, pujilah Tuhan karena hanya Yesus yang bisa melepaskan dia dari kuasa maut itu. Bahkan Rasul Paulus berkata begini juga Bapak Ibu. Justru apa yang tidak mau kulakukan itu yang kulakukan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan itu? Kita mau taat justru kita melakukan dosa. Pernah nggak? Pernah ya? Rohnya maunya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contohnya jangan meledak, jangan marah, atau ampuni orang itu. Oh justru respon kita berbeda saudaraku. Sampai akhirnya kita menggerutu dan menyalahi diri kita. Tadinya aku mau dengar suara Tuhan. Tapi kenapa tadi beda ya sikapku ya? Tuh. Jadi jawabannya tadi Bapak Ibu. Ternyata seringkali kita kalah. Karena kita keinginan dan kehendak kita belum kita serahkan sama Tuhan. Dan pada ayat yang pertama dari Roma 12 ini dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Ini Rasul Paulus berkata. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Katakan mempersembahkan tubuh kita Bapak Ibu. Amin. Sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Kalau di dalam bahasa Indonesia kurang lengkap, tubuh ini seakan-akan gini Bapak Ibu. Kita kasih tubuh kita, ya kita datang ke gereja, kan tubuh kita ya, fisik kita ya. Kita melayani Tuhan kan pakai tubuh kita saudaraku. Tapi seringkali kita lupa hati kita, keinginan kita belum kita serahkan sama Tuhan. Jadi secara fisik tubuh kita kasih sama Tuhan, tapi pikiran belum. Kehendaknya belum. Keinginannya belum. Makanya kita masih suka kecolongan, diserang kuasa kegelapan. Mau hidup kudus jatuh di dalam kenajisan. Mau hidup mengampuni jatuh di dalam kepahitan. Mau hidup benar jatuh terus di dalam dosa. Sampai bingung, sampai stres saudaraku. Banyak loh orang Kristen dalam fase seperti ini. Tuhan aku kok mau taat tapi kok aku nyakiti hati mulu. Hati Tuhan terus ya. Kenapa ya Tuhan? Ternyata itu jawabannya saudaraku. Jadi yang Tuhan ajarkan adalah kita ini harus membawa kepada Tuhan seluruh keberadaan kita. Katakan seluruh keberadaan kita. Amin. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini kita kasih sama Tuhan. Tubuh ini nanti dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi di dalam inside of us, di dalam kita jiwa itu Bapak Ibu, jiwa kita kan terdiri dari 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah ini dia penting. Gitu. Semuanya ini harus dikasih kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, setelah kita bisa membawa hidup kita seluruhnya menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami terobosan demi terobosan. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Seringkali yang menjadi penghalang kenapa Bapak Ibu hidup kita kayaknya biasa-biasa aja dipakai Tuhan. Maunya kan kita dipakai Tuhan luar biasa. Yang rindu dipakai Tuhan luar biasa bilang amin dulu dong. Bapak Ibu siap gak dipakai Tuhan luar biasa? Ya, ini udah akhir zaman loh Bapak Ibu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan tuh makin jelas. Apa yang kita lihat goncangan-goncangan saat ini kiri kanan di negara belahan dunia manapun, itu bukan kebetulan, itu sesuai dengan apa yang firman sampaikan. Nah Tuhan mau kita bisa membaca zaman, katakan amin. Amin. Seperti kita lihat langit, kita tahu nih mau hujan. Jam hujannya tepatnya kapan kita tahu nggak? Nggak tahu, tapi kita tahu hari itu mau hujan. Sama kita lihat tanda-tanda, ini Tuhan udah mau datang, tahu tanggalnya nggak? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, malaikat pun Tuhan bilang gak ada yang tahu. Tapi at least dari tanda-tanda yang kita lihat, kita harus siap berjaga-jaga. Dan kemudian siap Tuhan, oke Tuhan kau mau datang, pakai aku Tuhan. Karena di luar begitu banyak orang yang perlu mendengar nama Yesus. Nah Roh Kudus nanti akan menarik Bapak Ibu, mempersiapkan kita menjadi pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman ini saudara. Jadi saya percaya pasukan yang Tuhan bangkitkan ini orang-orang yang bukan hanya mikiri diri sendiri. Tapi punya hati seperti Yesus. Yesus kira-kira mikiri diri sendiri gak selama pelayanan di bumi?
Enggak saudaraku. Bahkan waktu buat tidur aja kayaknya enggak ada. Doain orang sampai tengah malam, tapi Alkitab berkata subuh-subuh benar Yesus sudah berdoa. Ya kan? Bayangkan loh, itu tidur cuma berapa jam saudaraku, tidak mudah. Secara fisik itu pasti exhausted. Tapi Yesus peduli, kemanapun dia melangkah. Itu dikatakan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemudian saudaraku, kita bisa lihat juga dari pengalaman Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Baik, yuk kita baca sama-sama saudaraku. 2:1. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat apa? Terus? Haleluya. Ya. Dia berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahkan pada ayat yang ke-22, nih coba di atasnya dikatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Katakan tawanan roh, saudaraku. Ya, kalau tadi firman mengatakan kita harus mengambil sikap sebagai hamba Allah, artinya kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Kalau orang yang suka hobinya jatuh dalam dosa, itu dia memperhambakan diri kepada dosa. Nah mulai hari ini Bapak Ibu, perhambakan diri kita, artinya dengan kesadaran penuh, kita datang sama Tuhan bilang, Tuhan, seluruh hidupku milikmu. Berani gak Bapak Ibu ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan Yesus, gak ada yang berani di sini. Bapak Ibu berani gak bicara sama Tuhan, Tuhan seluruh hidupku itu milikmu Tuhan. Berani gak saudaraku? Amin. Tanpa statement itu, Tuhan gak mungkin bisa pakai kita luar biasa. Tuhan gak bisa paksa. Dia bisa paksa tapi dia tidak akan lakukan itu. Artinya Bapak Ibu harus ada kesadaran penuh kita sendiri yang minta sama Tuhan. Dan menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus Bapak Ibu, saking dia menyerahkan seluruh hidupnya sama Tuhan, dia sampai berkata dirinya itu tawanan roh. Bayangkan. Kalau tawanan kan artinya gak bisa sembarangan, bener gak? Kalau tawanan kan artinya apa yang dikatakan harus dilakukan. Walaupun dikatakan Paulus berkata dia nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi Roh Kudus sudah menyingkapkan bahwa dia akan masuk penjara dan kemudian dia akan mati. Tapi dia taat. Dan dia berkata, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Coba bayangkan saudaraku, level ini level yang luar biasa. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu dan saya bisa berbuah banyak di akhir zaman ini, gak ada yang lain. Izinkan Roh Kudus untuk memimpin Bapak Ibu masuk di dalam level yang lebih dalam lagi bersama Yesus. Tanpa kedekatan dengan Tuhan ini saudaraku, maaf, kedagingan kita akan menguasai kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menang terhadap kedagingan? Tidak ada yang lain. Serahkan keinginan kita sama Tuhan. Serahkan kehendak Bapak Ibu, rencana-rencana ke depan pun serahkan sama Tuhan. Sampai saya kalau mengajarkan anak saya bilang begini, kan orang dulu kalau orang tua saya bilang begini, kalian harus punya cita-cita. Dan cita-cita kalian serahkan sama Tuhan. Nampaknya rohani, dulu saya berpikir itu benar. Tapi lama-lama Tuhan ubah cara berpikir saya. Justru begini saudaraku, sebenarnya kita sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan ke depan, masa depan kau mau pakai aku sebagai apa? Itu benar-benar total surrender. Itu benar-benar penyerahan total sama Tuhan. Gitu. Banyak orang berkata aku mau jadi dokter, Tuhan berkati rencanaku itu. Pertanyaannya, Tuhan berkenan gak dia jadi dokter? Makanya 4 anak saya di rumah saudaraku, itu kami selalu ajarkan. Tanya sama Tuhan, nanti di masa depan Tuhan mau pakai kalian sebagai apa?
Dulu zaman saya Bapak Ibu orang tua yang kadang menentukan masa depan anak, bener nggak? Kalian kuliah di sini, Uni kuliah di sini. Nggak bisa lagi, kita sebagai orang tua harus intim sama Tuhan. Dan saya mengucap syukur, justru anak-anak kami masih kecil-kecil Tuhan sudah bicara, ya nomor 1 nanti jadi ini, nomor 2 jadi ini, nomor 3 jadi ini. Bahkan yang paling kecil masih 8 bulan Tuhan bilang itu akan menjadi penerus saya. Betul loh. Makanya mulai saat ini dari dia baik kalau saya gendong, ini akan menjadi pendeta hebat, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan lebih dari dedinya. Benar, kita harus percaya urapan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan berkati anak kita, itu urapannya berlipat kali ganda. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan pakai anak kita lebih luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita harus percaya itu. Sampai yang kecil Bapak Ibu masih owe-owe, Tuhan udah bilang ini akan menjadi hambaku. Ya nomor 1 udah. Jadi kita sebagai orang tua tinggal ngarahin, nah nanti kuliahnya ke sini. Dan anak pun percaya sama kita. Kenapa? Dia lihat bapak mamanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan dia percaya, itu perkataan Tuhan buat dia. Jadi saya rindu saudaraku, di tempat ini kita disadarkan bahwa Roh Kudus ketika memberkati bukan hanya hidup kita, tapi seisi rumah tangga kita dalam berkat-berkatnya Tuhan. Ke depan ya kan, tanya sama Tuhan. Betul. Mau menikah, mau kerja di mana, mau pelayanan di mana, tanya. Tahun lalu sebelum saya balik lagi ke Tiberias, kerinduan saya satu. Kalau istri saya tanya, Dedi mau apa? Saya cuma pasti bilang ini, saya mau kembali lagi ke Amerika. Nanti istri saya bulan depan tanya lagi, Dedi mau apa? Saya cuma maunya satu, saya mau kembali lagi ke Amerika. Ngapain? Kerja di sana enak. Ditambah di sana, pelayanan pun banyak. Saya bilang. Hati saya cuma satu. Saya merasa badan saya di Indonesia, hati saya di sana, saudara. Teman-teman saya banyak di sana, saya 5 tahun dulu di sana. Jadi setiap kali istri saya tanya, Dedi mau apa? Ke Amerika. Saya udah pikir, anak saya nanti nomor 1 kuliah di sini, ini sini. Saya udah atur. Ketika kami mau makin lebih lagi mau ke Amerika, Tuhan bilang, go back to Tiberias. Kembali ke rumah lama. Tuhan suruh kembali ke Tiberias, saudaraku. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi karena saya punya hati sebagai hamba Allah. Bukan hamba Allah pendeta ya, bukan. Hatinya mau berserah sama Tuhan. Dan saya sudah katakan hidupku, istriku, anak-anakku milik Tuhan. Jadi ketika Tuhan perintahkan kemanapun, saya katakan saya siap Tuhan. Itu. Maunya saya sih ke sana saudaraku. Betul. Di sana enak Tuhan, cuacanya enak, gak ada macet, gak ada asap segala macam. Saya ingat tahun 2006 saya pulang ke Jakarta, saudaraku lihat di jalanan teriak-teriak saya, apa tuh, apa tuh. Takut diserempet sama orang. Orang yang bawa mobil sebelah saya ketawa-ketawa sama saya. Karena saya kayak orang ketakutan, kayak gak pernah ngeliat mobil nyerempet Bapak Ibu. Padahal dulu lahirnya di Priuk juga, anak Priuk juga ini saudaraku. Iya kan? Tapi begitu kembali ke Priuk, gemeteran saya. Ngeliat kontainer Metro Mini, saya bilang, aduh Tuhan, kok begini banget ya? Tapi ternyata rencana Tuhan beda. Nah, ketika rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita, Bapak Ibu mau tunduk gak sama rencana Tuhan? Itu dia. Intinya itu. Kita mau mengalah keinginan kita. Kita jadikan keinginan Tuhan itu keinginan kita. Targetnya Tuhan, targetnya kita. Programnya Tuhan, programnya kita. Mimpinya Tuhan jadi mimpinya kita. Katakan amin. Gitu. Baru kau luar biasa. Baru levelmu sebagai anak Tuhan tuh dahsyat. Maka kau akan dipakai Tuhan untuk jadi garam dan terang. Kuasa di dalam Bapak Ibu yang Tuhan berikan itu sifatnya unlimited, tidak terbatas. Sehingga kau bisa bersinar. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena yang kau lakukan bukan kehendakmu, tapi kehendak kerajaan surga. Haleluya saudaraku. Dahsyat Tuhan kita. Saya untuk paham ini perlu belasan tahun loh. Ini khotbah saya yang singkat 30 menit ini. Untuk saya paham ini butuh belasan tahun. Tapi Tuhan baik, katakan amin.
Di tempat ini Bapak Ibu dikasih akselerasi sama Tuhan. Rangkuman selama pelajaran saya puluhan tahun Tuhan kasih dalam waktu 30 menit. Saya doa Bapak Ibu diberkati Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Aktifkan kuasa Roh Kudus mulai malam ini saudara. Orang Kristen kalau berjalan dengan Roh Kudus dahsyat. Makanya dikit-dikit ngomong Roh Kudus. Roh Kudus kasih tahu hikmat. Beritahu kepadaku apa yang harus kulakukan hari ini Tuhan. Tuhan kasih tahu itu klien itu orangnya benar apa enggak Tuhan. Gitu. Tuhan itu teman dekat anakku benar enggak tuh cowok itu Tuhan. Nanti Tuhan kasih tahu, jangan bilang anakmu itu cuma memanfaatkan dia. Tenang, aku sudah persiapkan calon yang dari aku. Seorang pria yang suci, yang kudus, yang takut akan aku. Katakan amin Bapak Ibu. Betul. Anak muda juga harus begitu. Baik dalam pilih sekolah, pilih pekerjaan, pilih pasangan hidup. Tanya sama Tuhan. Karena apa? Hidup Bapak Ibu dan saya bukan punya kita lagi. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Jadi kita milik Tuhan Yesus. Jadi kalau mau pakai properti surga, Bapak Ibu dan saya ini properti surga. Katakan amin. Izin dulu sama sang pemilik kehidupan kita. Tanya. Bahkan saya sering diajar Tuhan, mau pakai baju warna aja, tanya lu. Saya nggak bohong, bener. Sama tadi mau pakai jas dalam hati, Tuhan pakai jas warna abu-abu. Saya pakai. Biasa saya hobinya mah hitam. Tapi malam ini Tuhan bilang ini, nggak tahu saya kenapa. Gitu. Tapi taat aja. Mau makan di restoran kadang nanya, Tuhan saya sama anak lapar, makan di sini boleh nggak Tuhan? Dalam hati ya, dalam hati. Tuhan bilang jangan. Jangan yang itu, pindah yang lain. Ternyata di situ saudaraku ada kantong merah. Itu bukan hiasan Natal ya, bukan hiasan Natal. Tahu kantong merahnya apa? Yang pesugihan tuh Bapak Ibu. Itu. Oh pantas Tuhan bilang jangan makan di situ. Ternyata begitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti makin intim sama Tuhan. Kau akan menikmati kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Siap dipakai Tuhan, amin. Lebih bangga lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, tundukkan kepala kita saudaraku. Terima kasih Tuhan buat malam indah ini. Tuhan yang sudah membawa kami untuk masuk di dalam berkat-Mu yang besar. Ajar kami untuk semakin serius ikut Tuhan. Kami menyerahkan segala keinginan, kehendak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami akan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya sebagai ucapan syukur kami rindu memberkati pelayanan di tempat ini. Ajar kami memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Bersama-sama katakan tubuhmu. Mari kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami persilakan hambanya yang terkasih. Sempurnakan hidup kami. Ya, sekitar 3 minggu yang lalu saudaraku ada oma-oma umur sekitar 75 tahun di Central Park. Pagi-pagi saya khotbah di sana. Ketika altar call dibawa oleh putrinya dan anaknya bilang, "Pak, tolong doakan, mama saya ini pembengkakan jantung." Ternyata saudaraku, kalau orang jantungnya bengkak itu tidak mungkin kecil kembali. Kalau kita kurus, kita naik berat badan, kita diet, badan kita bisa kecil lagi nggak? Bisa kecil ya, bisa turun berat badan. Tapi kalau jantung segini, pembengkakan jantung segini, nggak mungkin kecil lagi. Dan oma ini dikatakan jantungnya bengkak, bahkan vonis dokter harus operasi pasang ring segera. Pucat mukanya, mau jalan saja dipegang. Tapi di situ dia terima firman saudaraku. Dia percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan adalah sang penyembuh, amin. Dia terima, dia makan firman itu. Dan dia didoakan, dia sungguh-sungguh percaya dia sembuh. Minggu depan datang sudah pakai makeup jalan sendirian. Mukanya udah merah. Dan anaknya bilang jantungnya, dokter bilang, dokter aja kaget. Itu yang bengkak normal saudaraku. Di mana secara medis nggak mungkin bisa kecil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bahkan yang penyumbatannya hilang Bapak Ibu. Dan dokter bilang jantungnya kembali normal ukurannya, bahkan tidak perlu operasi karena penyumbatan sudah hilang. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya doa di tempat ini siapapun yang sakit, bangkitkan imanmu. Percaya di tempat ini, Yesus yang menyembuhkan Oma itu 3 minggu yang lalu, pribadi yang sama ada di tempat ini. Bapak Ibu pulang dengan kesembuhan, amin. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk jadi tubuh Tuhan Yesus. Mari semua dengan iman bersama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, bersama anak cucu tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku malam ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk jadi darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus kami menjadi warga surga, diberkati Tuhan, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mulai malam ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak besok operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal. Kami tolak sakit jantung, tidak pembengkakan jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, ginjal sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Bahkan di tempat ini Tuhan, mereka yang minta pekerjaan baru, berkati dapat pekerjaan baru. Mereka yang minta pasangan hidup, Tuhan berkati dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Bahkan bagi mereka Tuhan yang minta keturunan, berkati bisa punya anak-anak yang sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia. Kami bersama keluarga akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, bisnis, dagangan kami, pelayanan kami diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Sabtu kemarin saya mendoakan satu jemaat saudaraku. Jauh banget deh, Bekasi Utara. Itu seperti keluar negeri saudaraku. Jauh banget. Ya kan? Kenapa saya mau jauh-jauh ke sana? Karena itu dia, Tuhan yang suruh. Ketika ibadah di Tiberias Center, saya baru tumpang kepala, itu dia langsung roh jahat di dalam dia bilang, jangan usir saya, orang ini punya saya. Saya bilang, ini baru dipegang kepalanya saudara. Akhirnya saya sama istri datang mendoakan, ternyata memang ilmu dia udah tinggi, udah sakti dia Bapak Ibu.
Dia kalau kesel sama orang aja dia baca-baca Bapak Ibu, bulan depan bisa lewat nyawanya. Saking tingginya ilmunya. Gitu. Bahkan udah berapa kali pelepasan, gak lepas-lepas. Tapi saya dalam hati, aku percaya Tuhanku dahsyat. Semua harus tunduk dalam nama Yesus, amin. Begitu baru didoain sebentar Bapak Ibu, wah kenceng-kenceng. Badannya kayak diombang-ambing gitu. Saya bilang, wah ini berusaha mencuri perhatian saya. Saya bilang, dalam nama Yesus roh manifestasi, malaikat ikat tangannya. Itu keren loh, betul. Percaya Bapak Ibu ada malaikat menyertai kita, katakan amin. Bahkan malaikat menyertai pelayanmu. Ketika saya bilang malaikat ikat tangannya, dia langsung gini. Gak bergerak sama sekali. Yang tadinya sangat brutal gerakannya, itu langsung gitu. Dan gak sampai 10 menit, Bapak Ibu dahsyat Tuhan kita. Mau dia ngamuk bagaimanapun, bahkan nyerang saya, nyerang istri, ngancam segala macam. Saya bilang dalam nama Yesus kau harus tunduk, keluar. Langsung teriak Bapak Ibu. Dan dia mengalami kelepasan. Bapak Ibu percayalah. Tidak ada nama di atas segala nama kecuali nama Yesus. Nama Yesus perlindungan bagi hidupmu dan hidupku, keluargamu, keluargaku. Amin. Di tempat ini di gereja Tiberias nama Yesus dahsyat luar biasa. Kuasanya besar di tempat ini. Memerdekakan setiap orang yang terikat. Betul. Kenapa saya percaya? Karena dulu saya adalah orang yang terikat. Dulu roh perdukunan banyak di dalam saya. Kutuk-kutuk nenek moyang banyak di dalam saya. Roh sakit penyakit. Bahkan saya 6 kali hampir mau mati Bapak Ibu. Karena apa? Setan mau nyerang saya. Di atas saya yang main dukun. Saya mau ditumbalin. Bayangkan. Jahatnya tuh setan. Karena itu mulai hari ini. Kita tidak boleh mengandalkan yang lain. Andalkan Yesus saja. Kalaupun mau tergoda ke sana, mikir saudaraku. Karena apa? Tumbalnya bukan kita. Bukan hanya kita. Anak cucu. Tapi kalau kita setia, anak cucu kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ulurkanlah tanganmu dari surga, jamah minyak ini, botol ini, agar setiap tetes menjadi api kemuliaan-Mu yang menyatakan kekudusan mujizat Tuhan, sehingga setiap yang sakit terima minyak ini disembuhkan Tuhan, yang lemah dapat kekuatan baru, bahkan segala bentuk kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus, inilah minyak-Mu yang kudus. Hamba juga berdoa, biarlah setiap pokok doa yang dituliskan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap nama mereka Tuhan catat dalam kerajaan surga. Setiap pokok doa mereka yang mereka naikkan Tuhan, melalui tulisan mereka, melalui iman mereka Tuhan jawab dari surga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit sembuh Tuhan, segala kuasa kegelapan semua dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa buat pelayanan gereja Tiberias semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kami doa ya Bapa, berkati pelayanan Ibu Ngabala Sidang kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang bersama anak cucu menantu, diproteksi Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat seluruh teman-teman yang sudah pelayanan pada malam hari ini. Baik WL, para singer, pemain musik, soundman, Tuhan Yesus, usher, kolektan, koordinator ibadah malam ini, semua diberkati Tuhan luar biasa. Bagi kami semua yang akan pulang, kami percaya malaikat Allah menjaga, melindungi kami. Roh maut, roh celaka, kuasa gelap, roh kiriman, mantra-mantra dipatahkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa atas kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, menyertai keluarga kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai bersama-sama kita katakan amin.